Inilah liciknya Anies, teman-teman. Dia tahu bahwa lahan itu bermasalah. Nah, si Anies ini bukannya mengedukasi dan menyarankan agar direlokasi ke rusun, orang ini malah menerbitkan IMB supaya bisa dibangun bangunan secara legal. Dari sini sudah jelas Anies secara tidak langsung mengadu domba antara Pertamina selaku pemilik lahan dengan warga selaku pemilik bangunan. Inilah teman-teman, kalau ambisi politik tetapi tidak memikirkan dampak yang akan terjadi ketika ambisi politik tersebut dilaksanakan, ya, dengan mengorbankan rakyat, dengan mengorbankan masyarakat, ya, mereka tidak memikirkan dampak ke depan seperti apa. Padahal Ahok sudah memperingatkan hal tersebut bahwa berbahaya jika menempatkan warga di sekitar situ. Nah, pragmatisme pemimpin seperti Anies Baswedan ini mengorbankan banyak orang. Kalau orang seperti ini tidak tahu diri dan tidak tahu malu dan tidak mau bertanggung jawab, apakah orang-orang seperti ini harus kita pilih menjadi pemimpin yang lebih tinggi lagi? Berapa ribu lagi nyawa yang akan dikorbankan demi pragmatisme untuk meraih kekuasaan? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Anies Baswedan menebalkan rakyat demi nafsu politiknya. Kehebohan kebakaran depo Pertamina di Pelumpang, Jakarta Utara berhasil menggemparkan semua kalangan. Pasalnya kejadian itu banyak menelan korban, mulai dari kehilangan kebutuhan pokok berupa sandang pangan hingga nyawa yang melayang. Pertamina sekarang menjadi bulan-bulanan berbagai pihak, termasuk pemerintah yang menanyakan bagaimana hal buruk itu bisa terjadi berkali-kali di berbagai daerah. Setelah diusul ada secerta titik terang yang menemukan sumber masalah utama Pertamina. Memang tak bisa lepas dari masalah yang menelan korban jiwa dan kerugian. Ini tapi publik digegerkan dengan fakta yang mengejutkan yang menyeret nama Anies Baswedan. Kampung Tanah Merah tercatat sebagai tanah Pertamina yang digunakan untuk markas kilang minyak. Warga tidak menghiraukan peringatan pihak Pertamina yang menginstruksikan untuk menjauh dari area mereka karena bahaya sudah mengintai keselamatan mereka. Sesuai SOP bahwa kegiatan dalam pengolahan minyak haruslah berada jauh dari pemukiman warga agar dalam pengoperasian barang di dalam markas itu terganggu dengan kegiatan lain yang bisa saja menimbulkan kesalahan fatal. Tapi warga nggak menyepakati keputusan dengan pihak Pertamina. Akhirnya untuk mempertahankan rumah masing-masing, mereka berbondong-bondong mencari bala pertolongan agar bangunan tempat tinggalnya tidak digusur oleh pihak Pertamina. Anies Baswedan yang kala itu sedang mencari massa untuk mendukungnya dalam Pilkada DKI Jakarta maju menjadi superhero dengan melegalkan izin mendirikan bangunan atau IMB di Pelumpang. Anies menawarkan kesepakatan yang membuat warga mengorbankan apapun demi tempat tinggal mereka. Kelicikan Anies waktu itu sudah terekam jelas dalam kontrak politik yang ditandatanganinya. Dalam kontrak itu Anies meminta timbal balik agar warga Tanah Merah sepenuhnya mendukung dia dalam Pilkada DKI 2017 lalu. Memang bukan hal yang berat untuk para warga, tapi aneh, sebagai calon pemimpin kala itu sudah mengabaikan dampak buruk yang mengancam warga. Apapun waktunya, sebelum saat itu dilegalkan dan ditandatangani oleh Anies, Basuki Cahayapurnama atau Ahok sudah memperingatkan agar warga Pelumpang dipindahkan saja ke rusun dengan biaya gratis agar aman dan terjamin keselamatannya. Ahok sudah mewanti-wanti Anies agar tidak sembarangan membuat kontrak politik yang mengikat warga demi kepentingan pribadinya. Tapi Anies tidak menggubris. Dia sangat bernafsu menjadi gubernur ibu kota pasca dipecat menjadi Mendikbud. Akhirnya ia menghalalkan berbagai cara termasuk membuat janji politik yang melegalkan surat IMB. Sementara yang berlaku selama 3 tahun itu, kontrak politik itu berakhir dengan hilangnya harta benda warga
Dari keluarga sampai tempat tinggal yang sangat mereka sayangi, semuanya sirna. Yang tersisa hanya yang menghitam dan abu saja. Itu semua terjadi kenapa pahlawan kesiangan Anies Baswedan. Coba deh runut masalah ini. Pertamina memang lalai, tapi mereka tidak bodoh yang membahayakan warga dengan membiarkan mereka menempati lokasi rawan. Lalu siapa di sini yang biang keroknya? Ya jelas Anies Baswedan. Kemudian saya berpikir, pikiran saya mengarah kepada dua persepsi. Satu, Anies menghalalkan cara untuk mencari massa dalam mendukung pilkada meskipun dia sudah tahu kontrak politik itu harus membahayakan nyawanya sendiri. Dan yang kedua, Anies menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dukungan dari mereka tanpa tahu resikonya. Dalam pikirannya, apapun masalah nanti, dia tidak mau peduli karena urgensinya itu hanya satu, cari pendukung baik di luar ataupun di dalam. Anies Baswedan menebalkan rakyat demi nafsu politiknya. Kehebohan kebakaran depo Pertamina di Pelumpang, Jakarta Utara berhasil menggemparkan semua kalangan. Pasalnya kejadian itu banyak menelan korban, mulai dari kehilangan kebutuhan pokok berupa sandang pangan hingga nyawa yang melayang. Pertamina sekarang menjadi bulan-bulanan berbagai pihak, termasuk pemerintah yang menanyakan bagaimana hal buruk itu bisa terjadi berkali-kali di berbagai daerah. Setelah diusul ada secerta titik terang yang menemukan sumber masalah utama Pertamina. Memang tak bisa lepas dari masalah yang menelan korban jiwa dan kerugian. Ini tapi publik digegerkan dengan fakta yang mengejutkan yang menyeret nama Anies Baswedan. Kampung Tanah Merah tercatat sebagai tanah Pertamina yang digunakan untuk markas kilang minyak. Warga tidak menghiraukan peringatan pihak Pertamina yang menginstruksikan untuk menjauh dari area mereka karena bahaya sudah mengintai keselamatan mereka. Sesuai SOP bahwa kegiatan dalam pengolahan minyak haruslah berada jauh dari pemukiman warga agar dalam pengoperasian barang di dalam markas itu terganggu dengan kegiatan lain yang bisa saja menimbulkan kesalahan fatal. Tapi warga nggak menyepakati keputusan dengan pihak Pertamina. Akhirnya untuk mempertahankan rumah masing-masing, mereka berbondong-bondong mencari bala pertolongan agar bangunan tempat tinggalnya tidak digusur oleh pihak Pertamina. Anies Baswedan yang kala itu sedang mencari massa untuk mendukungnya dalam Pilkada DKI Jakarta maju menjadi superhero dengan melegalkan izin mendirikan bangunan atau IMB di Pelumpang. Anies menawarkan kesepakatan yang membuat warga mengorbankan apapun demi tempat tinggal mereka. Kelicikan Anies waktu itu sudah terekam jelas dalam kontrak politik yang ditandatanganinya. Dalam kontrak itu Anies meminta timbal balik agar warga Tanah Merah sepenuhnya mendukung dia dalam Pilkada DKI 2017 lalu. Memang bukan hal yang berat untuk para warga, tapi aneh sebagai calon pemimpin Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya.